Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Pemeliharaan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pemodelan kerusakan tingkat lanjut dan juga optimasi penjadwalan pemeliharaan untuk non-repairable system. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perspektif teknik industri itu selalu berbicara terkait efektivitas dan efisiensi ya. Dan dalam konteks sistem pemeliharaan, kita selalu berbicara bagaimana meminimasi cost pemeliharaan dan juga bagaimana menemukan jadwal pemeliharaan yang optimal seperti itu. Jadi sudah beberapa kali saya mention ya, sudah saya tekankan juga bahwa di teknik industri terutama ketika berbicara sistem pemeliharaan akan banyak berbicara terkait problem minimasi cost seperti itu, dan hari ini kita akan mulai belajar dasar-dasar optimasi penjadwalan pemeliharaan yang meminimasi cost seperti itu. Teman-teman di pertemuan awal-awal teman-teman sudah mempelajari pemodelan kerusakan pertama atau yang biasa disebut time to first failure. Kali ini kita akan mulai mempelajari bagaimana memodelkan kerusakan lanjut atau biasa disebut ROCOF ya, rate of occurrence of failures. Jadi di sini adalah pemodelan kerusakan berkelanjutan. Dalam contoh ini, dalam perkuliahan ini, saya akan menggunakan data non-repairable system seperti ini. Sebagaimana kita tahu, pada non-repairable system, setiap item yang rusak itu tidak bisa diperbaiki atau tidak worth it ya untuk diperbaiki, melainkan harus dilakukan replacement. Berbeda dengan repairable system, di mana satu item itu bisa beberapa kali rusak karena dia worth it atau bisa diperbaiki seperti itu, sehingga datanya akan berbentuk sedemikian rupa seperti yang tampil di layar teman-teman ini. Kali ini pada pemodelan kerusakan ini saya akan menggunakan data non-repairable system. Apabila data non-repairable system tersebut dimasukkan ke Minitab, maka akan muncul parameter-parameter distribusi statistik ya, atau distribusi peluangnya seperti itu. Ini contoh yang di awal pertemuan kita sempat bahas ya, di mana data yang dimasukkan ke Minitab itu berdistribusi Weibull dengan parameter skala dan bentuk sebagaimana yang muncul di layar teman-teman sekalian. Nah, distribusi ini akan digunakan untuk memodelkan kerusakan berkelanjutan. Jadi tidak hanya time to first failure, tapi kita bisa memprediksi kerusakan secara kumulatif. Kapan terjadi 2 kerusakan, kapan terjadi 5 kerusakan. Jadi intinya seperti itu. Dan nanti di akhirnya kita akan bisa memprediksi cost yang bakal dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperbaiki atau melakukan replacement untuk non-repairable system ini. Jadi perlu diingat lagi, dalam contoh kali ini saya akan menggunakan distribusi Weibull ya, jadi tidak pakai distribusi eksponensial. Jadi perlu diingat lagi beberapa persamaan-persamaan yang terkait dengan distribusi Weibull, seperti cumulative distribution function, probability density function-nya atau PDF-nya, survival function atau reliability function, dan juga intensity function, lambda T. Jadi silahkan teman-teman direview kembali di catatannya, terutama pada perkuliahan awal-awal. Seperti itu. Nah, ini adalah analisis time to first failure. Jadi ini yang waktu dulu kita di pertemuan awal kita sempat bahas ya, di mana menggunakan analisis time to first failure, kita bisa memprediksi peluang terjadinya kerusakan pertama kali itu kapan untuk sebuah produk ya. Kita sempat bahas bahwa di T sama dengan 200, karena cumulative distribution function-nya itu 0,59 atau 59%, sehingga besar kemungkinan di waktu setelah 200 ini produk akan rusak seperti itu. Sehingga mungkin kita bisa sarankan ke perusahaan bahwa perbaikannya itu lebih baik di range 100, di waktu 100 sampai 200, karena dia peluangnya relatif kecil untuk terjadinya kerusakan. Seperti itu. Itu adalah analisis time to first failure. Tetapi balik lagi, perusahaan biasanya lebih excited apabila berbicara cost ya, biaya, karena ujung-ujungnya juga ke duit lagi.
Jadi kita berbicara bagaimana meminimasi biaya pemeliharaan. Dan dalam konteks non-repairable system, itu bagaimana kita meminimasi biaya replacement. Seperti itu. Ini adalah time to first failure. Lalu bagaimana memodelkan kerusakan berkelanjutan atau subsequent failures? Maka kita menggunakan konsep Prokop yang tadi sempat saya mention. Jadi langsung saja, misalkan N besar merupakan jumlah kerusakan sebuah sistem atau item. Maka ekspektasi jumlah kerusakan persatuan waktunya adalah N fungsi T yang didefinisikan oleh persamaan berikut. Jadi kita menggunakan persamaan intensitas kerusakan atau intensity function dari Weibull yang ada di slide sebelumnya, yaitu lambda kecil. Di mana lambda kecil ini adalah turunan dari ekspektasi kerusakan. Sehingga kalau dibalik, maka ekspektasi kerusakan adalah lambda besar. Lambda besar fungsi T yang merupakan fungsi integral dari intensity function atau lambda-nya, lambda kecilnya. Dan apabila teman-teman urai, silahkan saja kalau mau diurai, maka akan didapatkan persamaan yang paling bawah ini, di mana ekspektasi jumlah kerusakan itu dinotasikan oleh formula ini. Atau ini juga biasa disebut cumulative hazard function. Nah, seperti itu. Jadi, intinya adalah teman-teman tinggal dimasukin aja distribusi skalanya atau alfa dan juga distribusi bentuknya atau betanya yang teman-teman dapetin di Minitab. Seperti itu. Agar lebih mudah, kita akan langsung saja ke contoh. Jadi, ini alfa dan betanya sama seperti yang saya contohkan di pertemuan awal ya. Jadi, ini tinggal dimasukin aja ke persamaan ini. Sedangkan T-nya itu silahkan terserah teman-teman, mau dari 0 sampai 1000 atau 0 sampai 5000 supaya lebih banyak datanya itu silahkan. Tapi di dalam contoh ini saya 0 sampai 1000. Dan untuk menghitung ekspektasi jumlah kerusakan itu relatif mudah, bisa dilakukan di Excel ya, seperti itu. Setelah saya masukin ke Excel, maka didapatkan hasil seperti ini. Jadi ekspektasi jumlah kerusakan ini itu bersifat kumulatif. Jadi kita bisa lihat kemungkinan besar kerusakan pertama itu ada di sini. Ini inline dengan hasil yang sebelumnya ya, intensity function, di mana peluang kerusakannya 59%. Sedangkan di sini ekspektasi jumlah kerusakan ini berbicara satuan. Karena 0,89 itu kalau dibulatkan ya kemungkinan satu kerusakan. Lalu kerusakan kedua ada di sini. Ada di sini, kerusakan kedua. Kemungkinan besar ada di situ. Dan selanjutnya, jadi ini bersifat kumulatif. Karena konteksnya adalah non-repairable system, maka kita bisa katakan bahwa di waktu ke-200, perusahaan sudah melakukan satu replacement. Lalu di waktu 300, perusahaan sudah melakukan 2 replacement. Di waktu 400, kemungkinan besar antara 4 dan 5 replacement yang sudah dilakukan. Jadi dia bersifat kumulatif, seperti itu. Jadi itu yang perlu diingat terutama dalam menganalisis data cumulative hazard function atau expected failures number atau ekspektasi jumlah kerusakan. Jadi dengan menggunakan persamaan ini, teman-teman bisa memprediksi jumlah kerusakan yang akan terjadi secara kumulatif, terutama untuk non-repairable system. Jadi seperti itu. Mudah kan untuk dilakukan di Excel. Jadi teman-teman tinggal masukin aja formula ini. Oke, mungkin ini mudah ya. Tapi tetap teman-teman mungkin nanti ketika skripsi atau tugas akhir menggunakan pendekatan ini, teman-teman perlu interpretasikan hasilnya. Dan menurut perusahaan, hasil ekspektasi jumlah kerusakan ini kemungkinan besar belum cukup. Karena ini hanya menggambarkan secara kumulatif berapa kali replacement yang telah dilakukan oleh perusahaan apabila konteksnya non-repairable system. Tetapi kalau konteksnya adalah repairable system atau sistem yang bisa diperbaiki, maka
pengartian data ini akan berbeda. Sebagai contoh, di waktu 200, karena saya tadi prediksi ada satu kerusakan, berarti kalau konteksnya adalah repairable system, maka perusahaan udah satu kali melakukan repair. Karena repairable system bisa diperbaiki. Seperti itu. Di waktu 300 kemungkinan udah 2 repair. Di waktu 400 udah 4 atau 5 kali repair. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi perlu dibedakan konteks non-repairable system dan repairable system ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke kebijakan pemeliharaan untuk non-repairable system. Seperti yang sudah diketahui bahwa non-repairable system itu adalah sebuah sistem yang tidak bisa diperbaiki atau tidak worth it secara biaya dan waktu untuk diperbaiki. Sebagai contoh, misalkan berdasarkan data ini, apabila kita simplifikasikan menggunakan garis 2 dimensi seperti ini, maka akan muncul grafik seperti ini ya. Jadi misalkan item A rusak dan diganti oleh item B. Itu adalah di waktu 340. Sedangkan untuk item B rusak dan diganti item C ada di sini. Dan seterusnya. Jadi non-repairable system itu pasti tindakannya adalah replacement atau penggantian si item atau si produk ya, seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah tindakan replacementnya itu bisa dilakukan secara preventif ataupun secara korektif. Apabila preventif, maka garis ini akan berbicara cerita yang lain. Sebagai contoh, kalau misalkan dilakukan penggantian di sini secara preventif, maka item A itu sebenarnya belum rusak, tetapi diganti untuk jaga-jaga, untuk mencegah sebelum si A rusak, mending ganti duluan deh oleh item B. Tetapi kalau bentuknya adalah corrective maintenance, maka di titik ini si item A itu udah rusak dan akan diganti oleh item B atau sudah diganti dengan item B. Jadi itu pentingnya kita mengetahui konteks dalam analisis ya, karena akan berbeda ceritanya juga. Preventif berbicara pencegahan, korektif berbicara bagaimana mengobati atau memperbaiki hal yang udah terjadi. Jadi seperti itu. Replacement bisa dilakukan sebagai preventif atau pencegahan, tindakan pencegahan, atau sebagai tindakan untuk memperbaiki yang udah rusak, replacement tuh. Jadi tergantung konteks, itu harus hati-hati. Oke, kita akan masuk ke kebijakan pemeliharaan yang sederhana. Di sini saya sebut policy 1 atau kebijakan 1. Karena setelah mata kuliah ini, setelah pertemuan ini, akan banyak sekali policy lainnya, kebijakan-kebijakan lainnya. Kita akan mulai dari yang paling sederhana ya. Kita akan mulai dengan sebuah contoh. Misalkan lampu stadion memiliki distribusi kerusakan Weibull dengan kumulatif distribution function F besar fungsi T. Setiap kerusakan akan langsung terdeteksi oleh sistem dan langsung akan diganti dengan lampu yang baru. Misalkan waktu operasi ada di interval 0 sampai T. Berapakah ekspektasi biaya pemeliharaan total dari kebijakan pemeliharaan lampu stadion tersebut? Jika diketahui bahwa biaya satu kali replacement lampu tersebut adalah $1.000. Jadi, pada policy 1 atau kebijakan 1 ini, si perusahaan itu akan menunggu si lampu stadion sampai rusak dulu. Ya mau produk apapun itu ya, mau lampu stadion atau fan belt dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya non-repairable sistemnya itu ditungguin sampai rusak, baru diganti, di-replace. Nah, kita pengen tahu nih, cost-nya seperti apa. Untuk mengetahuinya itu simple ya, yaitu biaya pemeliharaan sama dengan biaya replacement dikali ekspektasi jumlah kerusakan secara kumulatif yang sebelumnya udah sempat kita bahas. Nah, ini adalah ekspektasi jumlah kerusakannya, persamaan yang di slide sebelumnya. Sedangkan biaya replacement itu saya notasikan sebagai CR1. Sehingga ekspektasi total biaya pemeliharaan itu adalah CR1 dikali lambda besar fungsi T. Sekilas akan sulit ya untuk baca formula kayak gini ya, buta huruf langsung. Kita langsung ke contoh oleh karena itu. Nah, saya tambahkan kolom yaitu untuk ekspektasi biaya pemeliharaan, yaitu tindakan replacement, karena ini adalah non-repairable system. Sehingga apabila dimasukin data-data ini,
Maka sebenarnya tinggal ini ekspektasi jumlah kerusakan dikalikan dengan 1000. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah hasilnya dikalikan 1000 ya, seperti itu. Jadi ini saya yang ekspektasi jumlah kerusakan ini dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma ya, sehingga agak sedikit berbeda dengan ekspektasi biaya pemeliharaannya jika dikalikan dengan 1000. Jadi intinya adalah tinggal ekspektasi jumlah kerusakan itu dikalikan dengan biaya replacementnya. Jadi seperti itu. Karena kita bisa lihat bahwa ini adalah lambda fungsi 0, ini lambda fungsi 100, dan seterusnya. Jadi tinggal dikaliin aja. 0,17 sekian dikali 1000, misalkan jadi 173,55 seperti itu. Ini masalah pembulatan aja. Jadi intinya adalah tinggal 0,17 dikali dengan 1000 kayak gitu. Ini di Excelnya saya dibulatkan sehingga hasilnya agak sedikit berbeda ya. Seharusnya idealnya adalah $170 ya, seperti itu. Dan ini di sini kita bisa lihat ini adalah ekspektasi biaya pemeliharaan per satuan waktunya. Setiap satuan waktunya berdasarkan ekspektasi jumlah kerusakan yang terjadi. Jadi di sini sebenarnya kita bisa analisis ya bahwa ekspektasi biaya pemeliharaannya itu akan cenderung meningkat secara drastis seiring berjalannya waktu, yaitu dengan kebijakan pertama tadi ya, policy 1, di mana si produk akan ditunggu sampai rusak baru akan dilakukan replacement. Apakah analisisnya sudah cukup? Belum. Karena kita belum berbicara optimasi. Di sini kita masih berbicara ekspektasi total biaya pemeliharaan. Dan di sini informasinya kita hanya baru bisa bilang bahwa ya seiring berjalannya waktu, peningkatan biaya pemeliharaan secara replacement itu akan meningkat secara drastis. Sehingga perusahaan pasti nanya kayak, terus apa dong? Kita harus ngapain dong? Nah, ketika perusahaan mempertanyakan hal tersebut, maka kita harus bisa melakukan optimasi. Di mana optimasi tersebut tujuan utamanya adalah untuk menemukan jadwal pemeliharaan yang optimal yang meminimasi cost. Nah, tadi ini adalah persamaan ekspektasi total biaya pemeliharaan, dan juga di sini saya tampilkan mean time to failure, bentuk lain dari mean time to failure. Ini nggak perlu kalian pusingkan, karena nanti saya akan gunakan MATCAD. Nanti akan saya kasih juga tutorialnya di video selanjutnya. Ini adalah, laju total biaya pemeliharaan atau biaya per satuan waktu. Di mana biaya atau laju total biaya pemeliharaan itu adalah ekspektasi total biaya pemeliharaan dibagi MTTF. Sehingga ini mirip kecepatan ya, mirip satuan kecepatan. Kalau kecepatan mobil itu kilometer per jam, kalau ini itu berbicara satuan uang atau biaya per satuan waktunya itu berapa yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengimplementasikan non-repairable system ini. Nah, sedangkan permasalahan optimasinya adalah yaitu meminimasi cost berdasarkan nilai T yang optimal, atau T yang optimal meminimasi biaya pemeliharaan. Jadi seperti itu. Kita lihat bagaimana implementasinya, dan ini adalah tampilan dari MATCAD ya. Jadi kalau di MATCAD itu teman-teman tinggal masukin aja persamaannya sesuai dengan yang pernah saya kenalkan atau pernah saya ajarkan. Seperti ini. Dan nanti akan keluar hasilnya. Teman-teman masih ingat nggak convex dan konkav di mata kuliah matematika optimasi? Di mana grafik ini itu adalah berbentuk convex. Di mana karena konteksnya adalah minimasi, maka kita harus mencari titik terendah dari grafik ini. Kita harus mencari lembahnya ya, seperti itu. Dan saya prediksi ada di sekitaran sini. Ini adalah nilai T optimal, di mana nilai T optimalnya adalah sebesar 191,12 satuan waktu. Di mana pada saat T tersebut, di titik ini, biayanya adalah
biayanya adalah sebesar $11 per satuan waktu. Jadi laju biayanya itu $11 per satuan waktu. Jadi artinya apa? Ketika kita sudah melakukan optimasi, maka telah ditemukan bahwa waktu terbaik untuk melakukan replacement di masa depan itu adalah di waktu 191,12. Kenapa? Karena biayanya paling minimum. Lajunya itu yaitu hanya $11 per satuan waktu. Sehingga berdasarkan policy 1, di mana si perusahaan akan menunggu si produk atau item rusak dulu, baru di replacement, penjadwalan pemeliharaan yang optimal atau replacement yang optimal adalah setiap 191,12 satuan waktu. Dengan biaya $11 per satuan waktunya. Lajunya adalah $11. Seperti itu. Jadi kalau kita gambarin, apabila perusahaan beneran mau nih ngeimplementasiin hasil evaluasi kita, maka perusahaan di masa depan akan melakukan replacement setiap 191 satuan waktu sekali ya. Berarti setelah ini dia akan melakukan di waktu 382 dan seterusnya. Pokoknya setiap 191 sekali ya, seperti itu. 191 satuan waktu sekali. Seperti itu. Nah, kenapa kita perlu MATCAD? Karena kalau teman-teman masih ingat, untuk melakukan optimasi, yang perlu dimasukin adalah persamaan yang ini. Sedangkan kita bisa lihat di sini, tidak mungkin dalam Excel kita harus mencari titik waktu yang sempit. Misalkan dari 0, terus tadi kan saya dicontohin ya, kalau di Excel 0 sampai 1000 aja dengan jarak 100, 0, 100, 200, dan lain sebagainya macamnya. Tapi ketika mengoptimasi, kita harus detail supaya bisa keluar data seperti ini. Tidak mungkin kita mencari T-nya 0, 0,1, 0,2, 0,3. Itu perlu komputasi yang cukup besar. Sehingga kita menggunakan MATCAD supaya bisa mengoptimasi si kebijakan pemeliharaannya menggunakan persamaan ini. Seperti itu, dan ditemukan dengan parameter alfa beta ini, saya bisa mendapatkan waktu optimal replacementnya itu yaitu setiap 191 satuan waktu sekali. Bisa jadi hari ya, jadi misalkan bisa juga disebut 191 hari sekali. Bisa juga seperti itu, dengan biayanya $11 per satuan waktu yang merupakan biaya paling minimum. Jadi perjalanannya cukup panjang ya, mulai dari tadi ekspektasi jumlah kerusakannya dihasilkan, ekspektasi total biaya pemeliharaan dihasilkan, hingga dihasilkan laju biayanya. Itu teman-teman harus bisa bedakan. Mungkin di awal-awal masih pusing, tapi tenang, nanti di minggu depan kita akan diskusikan kembali. Oke, seperti itu. Setelah video ini, setelah video konsep dan teorinya, silakan teman-teman kunjungi video tutorial MATCAD-nya seperti apa. Dan jangan lupa, nanti ada latihan yang teman-teman harus kerjakan supaya bisa juga ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu menjadikan ini beban, tapi jadikanlah sebagai latihan supaya bisa. Karena kalau nggak latihan, ya nggak mungkin bisa lah ya, seperti itu. No problem kalau masih ada salah-salah, karena dari salah teman-teman bisa tahu mana yang benarnya. Oke, itu saja untuk pembahasan terkait konsep dan teori pemodelan kerusakan lanjut dan juga optimasi penjadwalan pemeliharaan tingkat awal ya, seperti itu, khususnya untuk non-repairable system. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.